di awalnya itu saya sempat stres juga antara Galau ya. iya galau antara apa aku lepas aja ya, nggak usah saya lanjutkan mengundurkan diri dari PNS, terus saya tak fokus kembali ke anak-anak, kita GTT lagi gitu. Sempat berpikir seperti itu, tapi Untuk suami dulu lah. untuk suami, ayah terima kasih sudah memberikan support selama ini, sudah memberikan ridho ya. Saya bekerja jauh dan terima kasih sudah membantu mengasuh anak-anak, meskipun saya hanya mensupport dari jauh, tapi insya Allah doaku untuk keselamatan, kemudahan dalam mencari rezeki untukmu, itu yang selalu aku doakan setiap sholat. Sahabat Titik.id, berjumpa lagi dengan saya Eri Hendro Kusuma, pemres.id. Pada kesempatan hari ini saya akan berbincang dengan seorang pejuang yang sangat luar biasa, seorang ibu guru dan ibu rumah tangga tentunya ya. Ini sahabat saya, kakak saya ini sebenarnya, Ibu Setiawati. Ibu Setiawati, apa kabar Bu Set? Alhamdulillah baik Pak Eri. Kok kelihatan pucet ini? Iya, maklum sudah siang. Sudah saatnya pulang ini. Oh, sudah saatnya pulang ya. Iya, harus di apa dulu ya? Dipalak dulu ini ya. Iya. Dipalak dulu ini, untuk berbagi lah, berbagi. Bu Set, kalau boleh tahu Bu Set ini aslinya dari mana Bu Set? Saya aslinya dari Cilacap, tapi menikah dengan seorang suami pastinya. Oh, bukan istri ya? Karena laki-laki dari Blitar. Dari Blitar. Saya tinggal di Blitar. Tinggal di Blitar, tapi bekerjanya menjadi guru pegawai negeri sipil di Kota Batu. Iya. Nah, itu kok bisa itu? Pertamanya gimana? Mikirnya gimana? Memang pengen ke Batu ataukah gimana? Sekarang suami itu juga di Batu atau di Blitar? Suami tetap di Blitar karena kebetulan sudah diberi anugerah 3 orang anak. Jadi suami memilih untuk mengurus anak-anak kami di rumah. Saya sendiri yang ada di Batu. Ini bapak rumah tangga ya? Iya, bapak rumah tangga plus bapak pengasuh berarti. Tapi kok bisa memilih Batu itu gimana? Yang pada akhirnya harus apa ya? LDR. Ya LDR sama anak sama suami gitu. Jadi awalnya tuh dulu itu kita pengen, saya pribadi pengen mendaftar untuk CPNS tahun 2019 waktu itu. Kebetulan ijazah saya itu bunyinya pendidikan biologi. Sementara saya melihat di lowongan pekerjaan yang ada di Blitar itu untuk pendidikan biologi hanya bisa melamar di guru SMA atau SMK. Padahal saat itu saya sudah sertifikasi, jadi saya memberatkan serdik saya. Kalau saya harus mendaftar di SMK atau SMA, berarti otomatis saya harus ikut PLTG lagi. Berarti suaminya nggak bikin berat ya, yang berat serdiknya ya? Dan kebetulan sudah dapat support dari suami waktu itu. Ya. Jadi setelah kita cari-cari informasi, malah suami yang merekomendasikan, Bun ini ada 2 lowongan di Kota Batu atau di Kota Jombang waktu itu. Kabupaten atau kota ya Jombang itu? Kabupaten. Ya, Kabupaten Jombang. Itu boleh mendaftar di SMP, meskipun background pendidikannya pendidikan biologi. Oke. Ya, hanya ada 2 kota itu, ya. Akhirnya dengan pertimbangan lebih dekat dari rumah, saya memilih yang di Kota Batu. Berarti sudah 6 tahun ya? Kurang lebih 6 tahun berjalan ya. 6 tahun berjalan. Ya, tahun 2019 pengangkatan. Oke. Apa yang dirasakan pertama kali ketika harus jauh dari suami, kemudian dari anak, itu kan bukan hal yang mudah lah, apalagi seorang ibu gitu ya. Ya pasti semua ibu sama ya. Jadi awal-awalnya pun sangat berat, apalagi waktu saya pindah pertama kali ke sini pengangkatan itu, anak saya yang nomor 3 itu masih usia 5 tahun. Jadi kalau tidak salah itu masih usia 5 tahun. Yang nomor pertama? Yang pertama? Oh, yang pertama itu sudah SD kelas 5. Yang kedua, yang kedua itu masih SD kelas berapa ya waktu itu? Kelas
2 kalau nggak salah. Kedua satunya Terus yang satunya 5 itu tahun. masih 4 sampai 5 tahun 4 sekitar tahun. itulah, sekitar itu. Jadi ya sekarang ketika ketemu saya wes nggak terlalu akrab dengan bundanya karena sudah terlalu sering ditinggal. Kalau yang SD mungkin tahu ya. Iya, yang SD tahu SD, ya. perjuangannya. Yang kecil itu yang kan kecil. ditinggal umur segitu kan masih butuh apa ya? sosok ibu Betul. kan, nah, ya harus ditinggal dan dia untungnya dekat dengan ayahnya gitu. Jadinya ya sekarang jadi anak ayah bukan ayah. Anak ya? Iya, Ibunya nggak punya anak sekarang. sementara single ya kalau di Batu ya. Tapi ini menarik, saya jujur penasaran bagaimana kemudian memanajemen hati, manajemen diri karena kan jauh dari suami itu kan bukan perkara yang mudah gitu, apalagi ketika ada mendengar kabar gitu ya, suami atau ada anak misalkan panas itu. Gimana untuk manajemen diri ini kan sahabat-sahabat kan juga banyak yang sama kasusnya itu. Ya alhamdulillahnya saya di sini tuh dipertemukan sama Allah itu dengan orang-orang yang luar biasa. Ada yang hampir sama juga sama seperti saya dari Blitar juga. Dia sangat menginspirasi saya juga, banyak memberikan apa ya, wejangan-wejangan. Jadi intinya sebenarnya saya itu juga khawatir ketika meninggalkan anak jauh dari orang tua, misalnya dari saya di sini, anak-anak ada di rumah, nanti kalau sakit bagaimana, terus yang ngurus siapa, sampai saya itu sampai di awalnya itu saya sempat stres juga antara galau ya. Iya, galau antara apa aku lepas aja ya, nggak usah saya lanjutkan mengundurkan diri dari PNS, terus saya tak fokus kembali ke anak-anak, kita PTT lagi gitu. Sempat berpikir seperti itu, tapi suami menguatkan nggak apa-apa, ini demi anak-anak juga gitu. Sebenarnya awalnya kita juga bingung, ya Allah ini bener nggak sih yang saya ambil, saya tetap kerja sementara tanggung jawab kita sebagai seorang ibu itu akhirnya harus apa ya, kandas gitu, maksudnya dalam artian nggak harus bisa menunggu 24 jam gitu loh, kita jauh-jauhan ketemunya paling 1 minggu sekali gitu. Awalnya sempat berat juga, terus banyak teman itu ya memberi support lah, bahwasannya itu kata teman saya itu, kok kamu kok bisa ya sehebat ini, kenapa kak gitu. Katanya ya karena kita pasrah aja, kita pasrahkan semuanya kepada Allah, karena pemilik kehidupan sebenarnya itu adalah Allah. Jadi misalnya pun kita dekat dengan mereka, belum tentu kita bisa mengawasi, menjaganya 1 kali 24 jam. Ketika Allah berkehendak ya itu akan terjadi, tapi ketika kamu pasrahkan semuanya kepada Allah, apapun yang terjadi itu adalah sudah takdir yang Allah berikan. Akhirnya pelan-pelan saya mencerna kata-kata itu. Iya ya, kalau kita terlalu berpikir, akhirnya saya juga sakit, anak yang saya tinggal juga nantinya juga akan berdampak sakit juga. Karena secara psikologis kan benar ya, meskipun jauh kan nggak bisa dipungkiri, hati seorang ibu ini kan betul. Sangat kuat gitu ya. Awal-awal nangis nggak? Awal-awal ya stres juga, jadi setiap kalau habis telepon gitu kayak ya Allah kok seperti ini ya rasanya gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah karena kita juga punya kegiatan lain ya selain mengajar, mungkin kita punya kegiatan-kegiatan di luar jam pembelajaran, jadi akhirnya bisa apa ya, terselimur ya. Iya, kalau bahasa Jawanya terselimur lah. Pelan-pelan ada kegiatan lain yang bisa apa ya, sedikit menghibur lah, akhirnya ya tidak terlalu berat juga. Oke. Awal-awal pasti galau itu tadi ya, tapi sekarang sudah mulai terbiasa ya? Sudah mulai terbiasa, kemudian anak-anak kan juga sudah mulai besar kan? Mulai besar ya. Jadi mereka sudah mulai paham lah, oh ya bundaku kerja juga untuk apa ya, masa depan kami gitu loh. Jadi kebetulan anak saya yang pertama itu saya masukkan ke pondok dengan tujuan supaya nanti ada yang lebih mengurus lah tentang ibadahnya, mengingatkan tentang sekolahnya, belajarnya. Jadi kalau di pondok itu saya pikir lebih apa ya, lebih ada yang mengawasi lah daripada di rumah, terutama untuk lingkungan bermainnya ya. Kalau di rumah itu kan kita tidak tahu dia main dengan siapa, apa yang dimainkan, tapi kalau di pondok kan insya Allah sudah ada aturannya. Ada nggak manajemen diri sekiranya pusat itu ya, nggak dipungkiri juga kan banyak, jangankan yang jauh ya, yang deket saja itu kalau kita lihat di medsos itu kan tanda kutip, oh ternyata jauh dari suami, kemudian godaannya ada saja gitu. Ada nggak godaan semacam itu sebenarnya? Iya, mungkin wajar ya, manusiawi ya Mas ya Pak ya. Jadi kan kalau misalnya godaan, kayaknya semua manusia itu memang tempatnya salah ya, tempatnya khilaf. Cuma
tinggal kemampuan kita memanajemen itu tadi. Jadi Nah. kayak misalnya kalau saya mungkin berpikirnya udah agak mulai mikir, oh kok gini, astagfirullah, ya kita kembalilah kalau kita seorang muslim, berarti ya dekatkanlah dengan Tuhan, Oh, dekatkan gitu dengan ya. Allah, ya banyak baca Al-Quran, mungkin puasa Senin Kemis, itu juga lumayan sih bisa mengontrol apa ya, nafsu kita, keinginan kita untuk oh kok seperti ini jangan. Oke, oke. Berarti kuncinya tadi ya ibadah berarti ya, Iya. untuk memanajemen diri ya. Ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau hal yang lain sekiranya nanti kita nggak terpengaruh, misalkan itu apa ya? Apakah nggak perlu keluar rumah, wis pokoknya di rumah, jadi di kosan aja. Iya, itu juga bisa terjadi sih. Mungkin juga finansial juga ya berpengaruh kayaknya itu. Oh, gitu ya. Apalagi seorang guru berapa sih? Iya. Ya kan, jadi ya pikir-pikir 2 kali. Oh ya, tujuan saya ke sini itu apa sih? Oh ya, mencari membantu ya, bukan mencari nafkah sih, membantu suami untuk mencari nafkah gitu loh. Membantu sih, sekedar membantu, karena kan sebenarnya tugas mencari nafkah itu kan suami. Jadi istri itu hanya membantu saja. Jadi kita kembalikan ke tujuan awal kita ngapain ke sini gitu loh. Oke. Jadi dengan kita mengembalikan tujuan, oh saya kesini kan supaya nanti di keluarga kesejahteraannya lebih baik. Jadi kalau misalnya saya harus bekerja di sini, ya kalau bisa ya nabung lah untuk masa depan anak-anak. Jadi uang-uang yang tadinya kita pikirkan buat ke mall lah, mau kemana, itu akhirnya kan jadi apa ya, berpikir 2 kali gitu loh. Tapi ngalamin nggak buset kayak fitnah-fitnah yang Apa? itu misalkan yang pada akhirnya kok saling curiga dan sebagainya, itu pernah ngalamin nggak? Kan meskipun kita nggak ngelakukan, tapi kan ada saja fitnah yang pada akhirnya loh kok gitu ya, Prima nggak ada ini. Kalau fitnah, alhamdulillah mungkin dari teman-teman saya semua baik-baik sih ya orangnya. Gitu ya? Jadi nggak ada yang menyebarkan fitnah. Ya enggak yang mau di sana misalkan atau omong-omongan tahu dari istri dan sebagainya kan. Ya yang manas-manasin gitu ya, kompor-kompor ya. Ada sih, tapi saya cuma sekedar angin lalu. Oh iya sih, anggap aja itu kayak apa ya, kayak nasihat gitu aja. Oh ya saya iyain aja, udah nggak apa-apa gitu. Pernah juga sih kalau curiga itu pernah ya, namanya orang cemburu kan pernah ya. Misalnya kedekatan suami dengan teman kerja, kok kayak gini, kok nggak nyaman. Tapi saya itu lebih mengutamakan komunikasi. Oke. Jadi ketika saya sudah mulai agak merasa nggak nyaman dengan hubungan suami dengan tetangga atau suami dengan teman kerja ataupun kebalikannya, itu kita komunikasikan. Jadi kita beri batasan, aku nggak suka ya kamu kayak gini. Begitu juga dengan suami juga. Oh ya, akhirnya kita saling memahami. Terus terang ya, Iya, komunikasi jadi terus sebenarnya terang apa adanya. ya apa ada yang nggak usah mendem lah. Kalau misalnya kita merasa cemburu, gengsi, nggak usah nggak ngatain. Kalau saya nggak gitu. Kalau saya terus terang aja ngomong, saya nggak suka, saya agak cemburu, terus terang gitu aja. Jadi nanti kan suami akhirnya berpikir, oh ya sudah, berarti nggak harus. Gitu pula dengan saya gitu loh. Tapi alhamdulillah suami ini kalau masalah fitnah, teman-teman saya teman yang ada kan ya. Tetangga pun juga baik-baik. Baik-baik gitu. ya. Ya. Berumah tangga berapa tahun sudah, Bu? Kami menikah tahun 2008. 2009 maaf, 2009 ya. Aku sih kuliah itu. Saya udah lulus tahun 2008. Oh, lulus 2008 ya? Ya. 2009 Terus 2009 menikah. berarti berapa tahun sekarang usia pernikahannya? Ya, sekitar berapa? 12. Sekarang 2025, berarti berapa? 14 tahun ya? Ya, kurang lebih berjalan sekitar. 14 tahun ya. 14 tahun, kemudian 6 tahun itu digunakan ya, meskipun Sabtu Minggu tetap pulang ya. Meskipun kalau ada kegiatan di sekolah kan kadang ya merelakan untuk bertemu ya. Harus ya. Betul. Ya berarti komunikasi, ibadah yang kenceng itu yang kemudian nanti menguatkan kita untuk apa ya, berpegang teguh pada pendirian kita. Niat awalnya masuk ke sini kan pasti sudah memikirkan resikonya kan, dampaknya kan pasti kan gitu. Dan mungkin ridho suami juga ya. Oh, memang dari suami kan dari awal sudah mendukung ya? Iya, dari awal kita memang harus izin ke suami. Kalau memang suami tidak, kita pernah kok waktu itu di tengah-tengah perjalanan pernah mendengarkan ada ceramah dari salah satu ustadz gitu. Terus saya berpikir, iya ya, seorang ibu itu kan sebenarnya itu intinya kan menjaga anak-anak di rumah gitu loh. Terus menunggu suami pulang dan sebagainya, menjaga harta suami. Tapi kok saya harus berjauhan? Pernah suatu saat itu saya juga tanya ke suami, ya apakah saya harus resign ketika panjenengan itu udah diterima jadi ASN juga, apakah saya harus resign untuk ya sebagai saya seorang istri lah, seorang ibu gitu. Ternyata suami nggak apa-apa, wes
tetap kerja aja nggak apa-apa. Nunggu Berarti kan, kurang berapa tahun lagi kok bisa ya mungkin mutasi seperti itu. gitu ya. Berarti kan sudah ada keikhlasan dari dia untuk iya. melepas saya kerja meskipun jauh dari rumah. Oke, luar biasa, saya tertarik itu. Yang Cara komunikasinya Buset itu ngomong apa adanya ke suami itu kan bukan hal yang perkara yang mudah ya. Ngomong terus terang aku harus gimana, dan suami pun menjawab pun ya. Kadang saya mikirnya gimana ya, mau jujur atau kan nggak jujur ya. itu nggak tahu ya jujur atau enggak ya. Yang penting kita udah ada apa ya, Komunikasi niatan ya. lah ya, niatan ngomong lah. Kalau saya itu memang orang yang apa ya, terlalu ekstrovert mungkin ya. Jadi apapun Ekstrovert. harus kita ceritakan. Kejadian apa yang saya alami ketika saya ada di sini 1 minggu itu, apa yang saya Iya. ceritakan. Nanti kalau ini nggak perlu diceritakan, di-share Oh, saja lah. enggak, ya, Oke. Ya, Nanti ini di-share hanya saja lah ini ya. Jadi Oke, itu. oke, oke. Jadi oke. intinya juga komunikasi sih, komunikasi antar pasangan. Oke, oke. Buset, ini kalau ada anaknya Buset yang nonton atau suaminya, ini apa yang ingin disampaikan? Untuk suami dulu lah. Untuk suami, ayah terima kasih sudah memberikan support selama ini, sudah memberikan ridho ya. Saya bekerja jauh dan terima kasih sudah membantu mengasuh anak-anak meskipun saya hanya mensupport dari jauh, tapi insya Allah doaku untuk keselamatan, kemudahan dalam mencari rezeki untukmu itu yang selalu aku doakan setiap sholat. Luar biasa. Untuk anak-anaknya gimana? Kalau Buset? untuk anak-anak, mohon maaf Bunda belum bisa mendampingi 24 jam bersama kalian. Insya Allah ada Allah yang senantiasa menjaga, dan mudah-mudahan takdir Allah adalah takdir yang terbaik untuk kalian. Doa ibu tapi selalu menyertai kan? Doa ibu selalu menyertai dalam setiap apapun. Ini terakhir wis. Ini kan apa ya, yang sesama dengan Buset kan banyak. Iya, banyak. Dan di tengah perjalanan juga ada yang akhirnya rumah tangganya bermasalah. Lihat macam-macam lah dengan segala apa ya, peristiwanya, kejadiannya. Nah, pesan untuk teman-teman yang kiranya statusnya sama dengan Buset ini juga karena keinginan orang tua juga, ingin lihat anaknya menjadi seorang pegawai, kemudian juga apa ya, suami, tapi pada akhirnya kan nggak tahu ya, kan akhirnya ya macam-macam lah. Pesannya untuk ini teman-teman kita ini biar bisa tetap pada prinsipnya apa ya, kira-kira ya, pesan yang paling apa enak ya, paling apa ya? Paling apa Yang ya? paling Ya gitu sebenarnya ada saya ya maon ya kita sama-sama belajar aja sih, sharing aja nggih. Sebenarnya bukan pesan sih ya, tapi Apa mungkin ya? kita hanya sekedar saran aja ya, maksudnya yang penting kita komunikasi dengan pasangan, kemudian apa namanya, iman sebenarnya kita kembalikan. Sebenarnya apa ya, masalah untuk terjadi sesuatu yang tanda kutip itu tadi sebenarnya itu bisa dipengaruhi juga karena kurangnya keimanan. Kalau menurut saya itu, jadi semuanya dan takdir juga bisa berpengaruh di situ. Takdir karena ikhtiar manusia juga kan? Ikhtiar manusia juga, takdir bisa diubah dengan ikhtiar manusia tadi, dengan doa. Jadi intinya mendekatkan diri lah. Kalau misalnya kita mau melakukan hal-hal yang nuwun sewu, kan kita nggak lurus terus ya, kadang kan belok juga. Kalau lurus terus nanti nabrak katanya. Iya, Jadi agak belok lah, nggak apa-apa. Maksudnya dalam artian ketika sudah sesuatu yang beloknya nemen gitu, kita harus bisa ngerem lah. Oke. Ya intinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus kalau kita sama manusia, komunikasi. Saya kok jadi ikutan adem ya? Serius Padahal ini. Pak Eri nggak LDR loh ini. Oh, iya, yang nggak LDR saja juga banyak konflik juga, yang gagal juga banyak itu. Nah, ini yang saya harus banyak belajar dari yang jauh saja bisa survive semacam ini gitu loh. Dan ini kan saya harus belajar juga. Yes, mohon doanya juga, mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang terbaik. Insya Allah, saya yakin. Tapi dengan karakternya Buset sih selalu inilah, Amin, amin. selalu konsisten, istiqomah gitu pada pendiriannya. Ya jujur saya jadi ikut adem ini karena hawanya hujan, Iya, banyak betul. petir, ataukah Hujan. ucapannya Buset. Tapi yang jelas banyak nilai yang bisa saya dapat dari obrolan yang mungkin sangat singkat ini. Mungkin ini awal, nanti saya ingin menggali lagi dari sisi yang lain seorang Bu Setiawati. Buset, terima kasih ini sudah dari terpaksa kayaknya, tapi obrolan sangat Iya. indah sih sebenarnya. Sangat indah sekali sih. Mungkin itu saja Buset ya. Terima kasih ya.
Sama-sama. Sekali lagi Mbak. terima kasih sudah hadir di podcast ecek-ecek ini, podcast yang obrolannya receh ini. Receh, semoga dari receh kemudian bisa jadi luar biasa. Amin, amin, amin. Oke, saya kira itu saja sahabat untuk obrolan hari ini dan sampai berjumpa di lain kesempatan.